الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين إياه نعبد وإياه نستعين وهو الله تعالى الرزاق ذو القوة المتين وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر al-jamaah, juga pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sanjungan dan syukur sepantasnya diajukan selalu, dipersembahkan selalu untuk Allah Rabbul Alamin yang memberikan nikmat kepada seluruh alam semesta, yang memberikan anugerah kepada hamba-hambanya tiada tara, yang menghadirkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, sehingga dengan itu sepantasnya kita memujinya Jalla wa'ala. Kepada Allah yang menurunkan nikmat itu, kepada Allah yang menghadirkan karunia-karunia ini, kita berharap Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga sampai selalu kepada Rasulullah yang berjuang dengan sebaik perjuangan, yang berdakwah dengan sepenuh tenaga dan apa yang beliau miliki, yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sifat beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul ini datang, di dalam ayat ini disebutkan dengan 3 ciri khas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam derita dan penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, seorang Rasul, seorang Nabi yang sangat bersungguh-sungguh untuk menghadirkan kebaikan kepada manusia. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah sangat pemaaf dan menyayangi orang-orang yang beriman. Semoga kita pantas menjadi orang yang bersanding bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Jamaah yang Allah muliakan, pelajaran kita hari ini sedikit membuat saya bingung, karena cuma 1 lembar, sementara waktunya 1 jam. Nanti di sisa waktu saya ngomong apa sih tidak tahu. Itulah karena keterbatasan ilmu. Tapi insyaallah kita tidak akan melebihi 1 judul. Kita akan tetap mengambil hanya 1 judul saja, insyaallah azza wa jal. Hari ini insyaallah kita akan masuk kepada judul yang ke-20 dari kitab Fawaidul Fawaid, yang kita sebutkan nama asal dari kitab ini adalah Al-Fawaid. Kemudian kitab ini disusun secara tema per tema oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimahur rahman. Kemudian diberilah nama Fawaidul Fawaid, kumpulan faedah-faedah atau kumpulan faedah dari kitab Al-Fawaid. Hari ini kita akan masuk dalam pembahasan yang bab atau judul yang ke-20 di pertemuan ke-21 tentang ar-rizq wal ajal,
hakikat rizki dan ajal. Hakikat rizki dan ajal. Tetapi sebelumnya, sebagaimana kebiasaan kita akan sampaikan sedikit motivasi tentang ilmu. Al-Imam Muslim rahimahur rahman meriwayatkan sebuah hadis. Perhatikan ini adalah hadis yang luar biasa, yang terkadang seorang mengacuhkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, bukan Imam Muslim, tapi Imam Tirmizi atau Imam Tirmizi, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang bersaudara. Di zaman Nabi kala itu ada dua orang bersaudara. Wa kana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu dari dua orang bersaudara ini setiap hari dia datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dia belajar, dia menuntut ilmu, dia bermajlis dengan Nabi SAW. Wal akharu yahtarib. Sedangkan orang yang kedua, dia bekerja. Yang satunya menuntut ilmu, yang satunya bekerja. Maka fasyakal muhtarib akhahu, kata Anas bin Malik, maka orang yang bekerja ini, saudara yang bekerja ini, dia mengadukan atau mengeluhkan saudaranya yang datang ke majelis ilmu sementara dia sibuk bekerja. Dia keluhkan hal itu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bih. Wahai fulan, engkau datang ke sini mengeluhkan saudaramu yang belajar. Engkau datang di sini untuk melaporkan saudaramu yang bermajelis ilmu. La'allaka turzaqu bih. Boleh jadi lancarnya rezekimu karena engkau membiayai saudaramu yang belajar. Allahu Akbar. Boleh jadi lancarnya rizki seorang hamba itu karena dia membantu pihak lain yang belajar. Subhanallah. Dan hal ini real dalam kehidupan kita. Contohnya adalah apa? Contohnya, dimanapun tempat yang di situ difasilitasi seorang atau manusia atau umat untuk belajar, pastilah tempat itu dimudahkan rezekinya. Tidaklah seorang yang dengan keikhlasannya insyaallah azza wajal memberikan bantuan kepada pihak yang belajar kecuali Allah mudahkan rezekinya. La'allaka turzaqu bi. Boleh jadi rezekimu yang dilancarkan oleh Allah azza wajal itu karena apa? Karena engkau membantu dia menuntut ilmu. Maka di sini sebuah logika itu terbantahkan. Logika yang buntu terbantahkan. Yang mana sebagian orang mengatakan bahwasanya, ini sebagian orang mengatakan nih, ya menuntut ilmu, ya menuntut ilmu, hadir kajian, ya hadir kajian. Tetapi kan ada keluarga yang dinafkahkan. Ini adalah ucapan yang manis, tetapi sebenarnya dia adalah ucapan yang dibalik itu ada kemalasan. Sehingga apa? Dia beralasan mencari rezeki untuk keluarga, kemudian meninggalkan majelis ilmu. Sesungguhnya tidak ada batasan antara apa? Majelis ilmu dan mencari rezeki. Maka hari ini insyaallah kita akan sedikit berbicara tentang rezeki itu. Bab ini tadi saya baca ketika saya jualan. Karena jualannya nggak ada yang beli, jadi saya baca buku. Bukan sih, saya memang baca, cuma sambil memang pas sepi. Jadi memang mungkin Allah mentakdirkan biar bacanya nggak ada yang ganggu. Ini ketika saya baca luar biasa. Apalagi ketika dibaca dalam bahasa Arab. Tetapi agar majelis ini tidak begitu lama, kita sampai langsung dengan buku pegangan kita di halaman 108. Di sini disebut oleh beliau, Syekh Ali memberi judul Hakikat Rizki dan Ajal. Apa sih sebenarnya rizki itu? Apa sih sebenarnya ajal itu? Yang sebenarnya yang diinginkan oleh beliau, bagaimana sikap kita terhadap rizki
dan bagaimana kita menyikapi ajal. Dan kalau kita baca yang cuma 1 lembar ini alias 2 halaman dalam buku bahasa Arabnya, itu subhanallah sangat menghibur. Di sini beliau sebutkan di dalam subtemanya adalah jangan direpotkan oleh rezeki dan ajal. Jangan sampai kita direpotkan oleh rezeki dan ajal. Karena sebenarnya judulnya udah mewakili isi dari paragraf. Maksud beliau adalah seorang itu, seorang hamba, seorang insan, seorang manusia, dia memiliki tugas yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Ahzab. Allah mengatakan inna aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, sesungguhnya kami telah tawarkan amanah ini kepada apa? Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Tetapi langit-langit ini, bumi-bumi ini, dan gunung-gunung ini menolak. Maka Allah tidak membebankan kepada mereka. Wahamalahal insan. Tapi ternyata manusia ingin mengambil beban amanah ini. Innahu kana zaluman jahula. Dia zalim, sangat zalim, dan dia sangat jahil. Maka orang yang akalnya berfungsi dengan baik adalah orang yang merepotkan dirinya dengan tugasnya. Orang yang cerdas adalah orang yang ngerjain PR-nya, kerjaannya, tugasnya, bukan mengurus sesuatu yang bukan urusannya. Karena itu beberapa hari yang lalu kita keluar sedikit ya. Saya membaca sebuah tulisan ucapan seorang ulama dalam bahasa Arab tentunya, yang mana inti dari ucapan tersebut, Masya Allah, inti dari ucapan tersebut sangat indah, yang maknanya kurang lebih di balik sikap cuek itu ada ketenangan. Di balik sikap cuek itu ada ketenangan. Karena itu al-fatinul mutaghafil. Kata para ulama, orang yang cerdas itu cuek. Orang yang cerdas cuek. Karena apa? Orang yang kebanyakan berbicara, kebanyakan mengeluarkan kata-kata, itulah isi dari dirinya. Isi dari dirinya cuma kata-kata aja, hembusan-hembusan, padahal tidak berbobot. Maka di sini coba jangan direpotkan oleh rezeki dan ajal. Artinya urus yang bagian kita saja. Sedangkan rezeki bukan urusan kita, ajal bukan tugas kita. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahur rahman menyebutkan, pusatkanlah pikiran Anda untuk bisa mengerjakan segala yang diperintahkan kepada Anda. Jangan sibukkan ia dengan urusan rezeki dan ajal. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah pasti akan menyertai hidup Anda. Subhanallah. Luar biasa nih ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahur rahman. Ketika beliau mengatakan jangan sibukkan dengan urusan rezeki dan ajal. Bukan berarti tidak bekerja, bukan. Tapi maksudnya ya, ada ucapan dalam bahasa Arab yang saya terjemahkan langsung, jangan sakiti diri kita dengan urusan jangan sakiti hati kita dengan masalah rezeki. Karena rezeki kalau kita pikirkan akan menyakitkan. Tapi hiburlah diri kita dengan mengatakan rizkiku adalah di tangan Allah Azza wa Jal, dan Allah Maha Adil. Karena itu umat al-Islam, di sini Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, jangan sibukkan atau pusatkan pikiran Anda untuk mengerjakan hal yang diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut perintah atau tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah, coba dibuka surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Coba kita lihat bareng-bareng. Ini kita enggak ngebut karena pelajarannya sedikit. Ya. Jemaah yang Allah muliakan, sesungguhnya urusan rezeki dan urusan mencari rezeki
itu adalah urusan yang banyak mengganggu pikiran manusia. Dan itu benar. Perkara rezeki, perkara kebutuhan ekonomi itu banyak membuat manusia susah tidur, membuat manusia susah istirahat, membuat manusia kelabakan. Bahkan terkadang membuat mereka lupa tentang tanggung jawabnya. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, setelah itu Allah sebutkan rezeki itu urusan siapa. Kita lihat mulai dari ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini kalau kita boleh ikut lahjah orang Malaysia. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdikan diri kepadaku, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Tujuannya untuk apa? Ibadah. Sudah dapat tugas kita apa? Ibadah. Kemudian Allah tahu itu manusia itu kalau disuruh ibadah, manusia mikirnya apa? Rezekiku gimana? Keluarga gimana? Sekolah anak-anak gimana? Ini sewa rumah gimana? Bensin gimana? Kebutuhan ini bagaimana? Belanja itu bagaimana? Allah tahu. Allah yang menciptakan kita untuk tujuan ibadah tahu kita akan berpikir seperti itu. Karena itu Allah menyertakan ayat selanjutnya. Apa kata Allah? Ma uridu minhum mir rizq. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak minta makan dari mereka. Apa kata Allah? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang ar-razzaq dan Allah yang maha kokoh. Nama Allah yang berkaitan dengan rezeki dari kata razaqo itu ada dua. Pertama ar-raziq dan ar-razzaq. Perhatikan. Mungkin sebagian sudah belajar bahasa Arab. Ada ar-raziq dan ada ar-razzaq. Di ayat ini Allah menggunakan ar-raziq atau ar-razzaq. Ar-razzaq. Ar-razzaq itu dalam bahasa Arab kalau ada tambahan huruf berarti ada tambahan apa? Makna. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Kalau ada tambahan huruf ada tambahan arti. Kira-kira ar-raziq dengan ar-razzaq banyakkan mana hurufnya? Ar-razzaq. Karena apa? Zainya ada dua. Karena ada apa? Tasydid. Ar-raziq zainya enggak ada tasydid. Ar-razzaq ada tasydid. Ar-razzaq artinya sang maha memberikan rezeki. Ar-raziq maha memberikan rezeki, tapi ar-razzaq itu berlebihan. Makanya Allah katakan Allah yang maha memberikan rezeki dan Allah yang maha kokoh. Perhatikan di sini. Di sini Allah sudah tahu jati diri manusia. Dia pasti mikir gimana cuannya, gimana untungnya, gimana cincainya dan seterusnya. Maka ini Allah sudah atur semua itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan rezeki seorang manusia. Nanti di pemaparan saya ini saya akan buat quote ya, kata-kata yang semisal kata-kata mutiara. Anda bisa tulis, terkadang saya tidak sebutkan itu kata mutiara, tapi Anda bisa catat sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan manusia dengan rezeki-rezekinya. Bahkan bukan hanya manusia, semua makhluk telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan rezekinya. Bukankah Allah mengatakan di dalam surah Hud ayat yang ke-6? Allah mengatakan dalam surah Hud ayat ke-6, "Wa ma min dabbatin
dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah menanggung rezekinya. Allahu Akbar. Jadi wahai manusia, rezeki kita itu kalau memang dia jadi milik kita, kalau dia ditakdirkan untuk kita, pasti akan kita dapatkan walaupun kita lemah. Dan kalau sesuatu itu bukan rezeki kita, tidak mungkin kita dapatkan walaupun kita orang yang kuat. Saya ulangi, rezeki kita kalau memang itu adalah milik kita, pasti akan kita dapatkan walaupun kita orang yang lemah. Dan kalau itu bukan rezeki kita, tidak mungkin kita dapatkan walaupun kita orang yang kuat. Ada orang bangun subuh-subuh, dia sudah persiapkan, kayaknya saya harus pergi duluan nih, biasa cari lapak yang strategis. Temannya mungkin atau tenan yang lain perginya 1 jam setelah dia. Ingat, kalau sesuatu itu bukan rezeki kita hari itu, walaupun kita pergi dari waktu maghrib pun tidak akan jadi milik kita. Sesuatu yang menjauh dari kita tidak mungkin mendekat, dan sesuatu yang mendekat tidak mungkin mampu kita jauhkan. Sesuatu yang menjauh dari kita tidak mungkin mendekat kalau itu memang ditakdirkan jauh. Sesuatu yang dekat, kalau itu ditakdirkan untuk kita, dia apa? Dia tidak mungkin bisa dijauhkan dari kita. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, selama Anda masih hidup, selama Anda masih hidup, rezeki pasti datang menyapa. Apabila Allah dengan hikmahnya menutup satu pintu rezeki, niscaya dia akan membukakan bagi Anda pintu rezeki yang lain dengan rahmatnya. Allah bukakan pintu yang lebih bermanfaat dari pintu yang sebelumnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal kudus nafasa fi raw'i." Sesungguhnya malaikat Jibril itu meniupkan di dalam jiwaku, anna nafsa lan tamuta hatta yastakmila rizquha. Sesungguhnya sesungguhnya jiwa tersebut tidak mungkin wafat sampai rezekinya full, tuntas. Karena itu dikisahkan, wallahu alam, ini saya dengar kisahnya, semoga ini adalah benar, dan yang menceritakan adalah seorang dai juga. Dia menceritakan ada sekelompok orang, kalau bising saya agak kurang konsen. Ala kulli hal, ada sekelompok orang yang mereka tersebut duduk di pinggiran sumur. Kemudian ada seorang di antara mereka jatuh dalam sumur. Maka orang-orang yang di atas ini, yang di luar sumur, mereka bilang, pasti saudara kita itu atau teman kita itu sudah meninggal. Maka mereka turun untuk membantu mengeluarkan jasad siapa? Orang yang jatuh tadi. Kemudian ternyata setelah ditolong, orang ini masih hidup. Dia ketika dia sadar, maka orang-orang yang mengira dia sudah mati ini minta diceritakan kisahnya. Maka dia mencontohkan kisah dia jatuh tadi. Kemudian dia mencontohkan bagaimana dia diberikan minum, kemudian diangkat lagi oleh teman-temannya. Kemudian setelah diangkat, apa yang terjadi? Orang ini meninggal. Dia dihidupkan hanya untuk memberitahu bagaimana dia minum. Allahu Akbar. Jadi sesuatu kalau udah jadi milik kita, itu pasti apa? Pasti akan milik kita. Ya. Maka di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan,
apabila Allah menutup satu pintu dari kita, yaitu pintu rezeki, Allah pasti buka pintu-pintu rezeki yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau kita sering membuka Al-Qur'an ya, lembaran Al-Qur'an, kita akan dapatkan nama Allah yang paling banyak tertulis dalam Al-Qur'an apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebuah atau dua nama yang sangat sering kita dapatkan. Di situ sangat pantas, karena Allah kalau menutup dari kita satu pintu, Allah banyak buka pintu-pintu yang lain. Allah buka pintu-pintu yang lain dengan begitu banyaknya. Maka ketika seorang mukmin merasa kok Allah sulitkan rezekinya di sini, coba lihat rezeki-rezeki yang lain. Coba lihat jalan-jalan yang lain. Coba lihat hal ini hal itu. Ada orang mungkin usahanya lancar, tapi mungkin dia ada kebutuhan, keluarganya sakit, keluarganya kena eksiden, kecelakaan dan sebagainya. Ada orang rezekinya sempit, tetapi hatinya adalah hati yang luar biasa. Dia berikan ketenangan, kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jal. Keluarganya semua afiat. Kemudian ada kecukupan. Subhanallah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah kesederhanaan. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, man kana minkum man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama khuizat lahud dunya. Kata Nabi SAW, siapa yang di pagi harinya dia bangun, tubuhnya sehat, kemudian dia merasa aman dan dia punya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan seluruh dunia ini diberikan kepada dirinya. Kayak ini luar biasa. Kita harus ingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa pintu-pintu yang dibuka itu jauh lebih banyak daripada pintu yang ditutup oleh Allah Azza wa Jal. Tetapi sayangnya manusia itu punya sifat kufur, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Maka pegang ini kata kuncinya. Kata kunci penghibur lara adalah kapanpun Allah menutup satu pintu rezeki, pasti Allah buka pintu-pintu rezeki yang lain dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini karena itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan di antara doa beliau, Allahumma ya man rahmatuhu wasi'at kulla syai' irhamni fa inni syai'. Ya Allah yang rahmatnya melebihi segala sesuatu, meluasi segala sesuatu, meliputi segala sesuatu, rahmatilah aku karena aku adalah bagian dari sesuatu itu. Maka ketika hidup penuh dengan baik sangka kepada Allah, hanya saja kita itu sering lupa sama Allah. Ketika senang lupa sama Allah, ketika susah juga sebenarnya kita lupa kepada Allah Azza wa Jal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifat manusia di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan penuh keluh dan kesah. Dapat yang mudah, dapat yang kesenangan hidup, dia bakhil. Dapat kesulitan hidup, dia berkeluh kesah. Maka kalau kita masih ragu bahwasanya Allah kalau menutup satu pintu, Allah bukakan pintu yang lain, coba lihat ilustrasi, bukan ilustrasi, contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, renungkanlah bagaimana janin memperoleh makanan berupa darah hanya dari satu jalan, yaitu apa? Melalui tali pusar. Janin, gimana ngasih makan janin? Allah yang ngasih, bukan dokternya, bukan orang tuanya yang memberikan gizi itu dan ini, bukan. Allah yang memberikan dari jalur apa? Tali pusar. Berapa jalan? Satu. Setelah janin itu keluar dari perut ibunya, maka perantara makanan tadi diputus. Apa yang diputus? Tali pusarnya. Dibukalah bagi janin itu dua jalan. Satu diputus, dua dibuka.
untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik dan lebih lezat, yaitu air dan air susu ibunya yang mudah untuk ditelan. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Allah tutup satu jalan, Allah buka dua jalan. Dan saya kira kalau kita jujur, mungkin ketika Allah tutup satu jalan dalam kehidupan kita, Allah buka lebih dari 10 jalan. Hanya mungkin terkadang kita buta melihat hal itu. Hanya mungkin kita pura-pura bisu, tidak pernah mau mengakui hal itu. Kurang. Coba lihat selanjutnya. Sesudah masa penyusuan, kedua jalan tersebut diputus. Kalau dia udah menyusui, sudah selesai penyapihan, maka kedua jalan tersebut diputus. Maka Allah membuka 4 jalan yang lebih sempurna. Diputus 1, dibuka 2. Diputus 2, dibuka 4. Apa itu? 2 makanan dan 2 tumbuh-tumbuhan. 2 makanan dan 2 tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang 2 lagi adalah minuman, yaitu air dan air susu. Itu kalau dalam penyebutan bahasa syar'i, air dan susu itu, air susu itu 2 hal yang berbeda. Serta bagaimana nutrisi yang tumbuh dan bermanfaat lagi lezat. Jadi kita lihat, Allah tutup jalan ini, Allah buka jalan itu. Ini luar biasa, ya. Terkadang manusia kalau menutup sebuah sumber, dia enggak menghadirkan solusi, tapi Allah. Maka di sini perhatikan jamaah, kalau kita benar-benar menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan menjadi insan yang zuhud. Kalau disebut masalah zuhud, ada salah seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan masalah zuhud ini. Siapa itu? Al-Hasan Al-Basri. Kalau disebut kata zuhud, langsung terlintas di benak orang yang belajar sejarah, di antaranya siapa? Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini suatu hari datang seorang kepada beliau. Orang tersebut mengatakan, "Masirru zuhduka fid dunya, masirru zuhdika fid dunya ya Imam." Wahai Imam Hasan Al-Basri, tolong bocorkan, apa sih rahasia engkau itu menjadi orang yang zuhud di dunia? Beliau sebutkan 4. Walaupun poin kita adalah yang pertama. Kata beliau yang pertama, ada 4 resep. Pertama adalah, alimtu anna rizki la ya'khuzuhu ghairi fatma'anna qalbi. Yang pertama resepnya, kata beliau, aku tahu bahwa rezekiku tidak mungkin diambil oleh orang lain, maka aku pun tenang hatiku. Pernah lihat apa namanya, angkot ugal-ugalan? Kalau di sini mungkin angkot merah sama biru. Ya, dulu saya waktu nyantri di Dapur 12, saya pernah naik angkot habis maghrib. Sopirnya orang Sumatera, mungkin Anda bisa bayangkan orang mana dia. Lagi mabuk. Allahu Akbar. Bawa mobil warna merah. Dapur 12 ke arah situ. Jodoh. Subhanallah. Ngebut untuk cari apa? Cari rezeki. Kalau itu enggak ditakdirkan penumpang itu naik mobil dia, enggak mungkin. Kira-kira kalau penumpang dia dulu sampai ke penumpang daripada mobil kawannya, penumpang mau enggak naik mobil dia yang bawa, cara bawanya kayak gitu? Enggak mau. Enggak mau. Cuman waktu itu saya takut enggak ada kendaraan lain. Jadi saya nyaman-nyaman aja. Di sini perhatikan, kata beliau, aku yakin bahwa rezekiku enggak mungkin diambil oleh orang lain. Sehingga apa? Sehingga apa? Hatiku tenang. Konsepnya di hati. Kalau kita sudah yakin rezeki itu di tangan Allah, sudah. Ini kita itu terkadang ingin rezeki itu di tangan siapa? Di tangan kita. Padahal kalau rezeki itu di tangan kita, habis kita. Kalau rezeki itu di tangan kita, hancur kita. Selera kita habiskan, makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, belanja ini, belanja itu. Subhanallah. Tapi rezeki kita di tangan siapa? Tangan Allah Azza wa Jalla. Allah berikan yang kita perlu pelan-pelan. Kita butuh ini, Allah tunda karena kita belum, kita mau ini, Allah tunda karena apa? Karena kita belum butuh. Allahu Akbar.
Resep yang kedua kata beliau, alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi wahdi. Aku mengetahui bahwasanya amal ibadahku enggak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Aku mengetahui bahwa amal ibadahku enggak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Maka aku sibukkan diriku mengerjakan amal ibadah untuk diriku sendiri. Udah, jangan berharap orang lain itu beramal untuk kita. Mungkin punya keturunan, mungkin punya teman, mungkin punya murid, mungkin punya tetangga. Tapi jangan berharap mereka akan leluasa beramal untuk kita. Maka di sini kita harus perhatikan. Beramal untuk diri kita. Rezeki kita Allah yang nanggung, amal kita urusan kita. Jangan sampai memikirkan rezeki yang bukan tugas kita, kemudian melepaskan amalan yang menjadi tanggung jawab kita. Makanya dulu saya sebutkan ya, kalau nggak salah berapa hari lalu saya posting videonya. Saya sebutkan, sebab hidup kita ini banyak masalah adalah kita mempersalahkan sesuatu yang bukan masalah, menganggap sesuatu yang bukan masalah sebagai masalah, dan menganggap sesuatu yang masalah bukan masalah. Sebab hidup kita ini banyak masalah, kita menjadikan sesuatu yang bukan masalah sebagai masalah, dan menjadikan sesuatu yang masalah sebagai sesuatu yang bukan masalah. Saya terganggu dengan suara bising. Subhanallah. Untung bukan rumah saya. Kalau enggak saya suruh pulang, saya bayar. Saya ulangi ya. Hidup kita ini banyak masalah. Karena apa? Karena kita menganggap sesuatu yang bukan masalah sebagai masalah, dan menganggap sesuatu yang masalah bukan sebagai masalah, sehingga jadinya apa? Masalah. Itu konsepnya. Sesuatu yang harusnya kita senyum, malah kita cuek. Seharusnya kita cuek, malah senyum. Subhanallah. Ini badut di musim hujan, nggak ada orang mau nonton. Maka ini harus kita perhatikan. Kehidupan kita itu sulitnya itu karena kita sendiri yang menyulitkan hidup. Maka di sini kita lihat ya, resep beliau yang kedua tadi luar biasa. Sekarang resep yang keempat, ketiga. Kata beliau, alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu an yarani ala ma'siyah. Aku mengetahui bahwasanya Allah selalu mengawasiku, sehingga aku malu kalau Allah melihatku dalam keadaan maksiat. Aku mengetahui bahwa Allah selalu mengawasiku, sehingga apa? Sehingga aku malu kalau Allah melihatku dalam keadaan maksiat. Karena itu seburuk-buruknya hamba, di antara seburuk-buruknya hamba adalah dia orang soleh ketika di tengah ramai. Ketika depan jamaahnya dia gampang nangis, tapi ketika sendiri air matanya ibarat musim kemarau 7 abad. Ketika di hadapan manusia dia seperti padi yang berisi, tetapi ketika dalam kesendirian dia seperti ilalang yang begitu berani berhembus ke kanan dan ke kiri. Maka ini sesuatu yang buruk. Maka sebaik-baiknya cara untuk mengobati diri yang bermaksiat dalam kesendirian adalah muraqabah. Allah melihatku bagaimana ketika napasku dihabiskan ketika aku bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Resep yang keempat, alimtu annal mauta yantaziruni fa'adattu zad liliqa'i rabbi. Aku meyakini bahwasanya, aku mengetahui bahwasanya maut menungguku, maka aku siapkan bekal untuk bertemu dengan Rabbku. Subhanallah. Ini Al-Imam Hasan Al-Basri. Karena itu di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, apabila manusia meninggal dunia, ini kelanjutan,
maka terputuslah 4 perantara rezeki tadi. Apa? 2 makanan, 2 minuman. Akan tetapi jika dia adalah golongan orang yang berbahagia, maka Allah akan membuka baginya 8 jalan. Apa itu? 8 pintu surga. Maka ini luar biasa. Karena itu ucapan pertama yang diucapkan oleh penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang menunjuki kami kepada nikmat ini, dan kami tidak mungkin mendapatkan petunjuk kepada hal ini kecuali setelah diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jal. Ada ucapan yang indah dari Al-Imam Syafi'i. Ada sebuah buku namanya Diwan Syafi'i. Diwan Asy-Syafi'i itu berisi tentang syair-syair Imam Syafi'i. Saya sempat cari bukunya, tentunya dengan terjemah, karena bahasa syair agak sedikit tinggi. Terkadang kita butuh terjemah. Hanya saja yang saya lihat percetakannya adalah bukan percetakan dari percetakan sunnah, maka saya belum membelinya. Di antara ucapan beliau dalam syair tentang rezeki, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, ini dicatat ya, bukan ucapan bahasa Arabnya, tetapi isi dari kandungan ucapan beliau. Kata beliau apa? Alaika bitaqwallahi in kunta ghafila ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah ketika engkau lalai, maka rezekimu akan datang kepadamu dari arah yang engkau tidak duga-duga. Fakaifa takhaful faqr wallahu raziku faqad razaqat tayra wal huta fil bahri. Perhatikan ini teguran yang begitu mengena dari Imam Syafi'i. Kata beliau, bagaimana mungkin engkau takut fakir? Bagaimana mungkin engkau takut fakir sementara yang memberikan rezeki siapa? Allah. Allah telah beri rezeki kepada burung di mana? Di udara. Allah telah berikan rezeki kepada ikan di mana? Di lautan. Wa man dhanna anna ar-rizqa ya'ti bi quwwatin ma akala al-usfuru syai'an minan nasr. Sebagian orang mengira bahwasanya saya dapat rezeki ini karena saya pengalaman sekian puluh tahun, karena saya lulusan ini, karena saya jago ini, karena resep saya begini dan begitu, karena jualan saya enak, masakan saya enak. Bukan itu semuanya. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menganggap rezeki dia itu dia dapatkan dengan kekuatan dia, dengan proporsional dia, dengan pengalaman dia, ma akalal usfuru syai'an ma'an nasr. Kalau ternyata semuanya beralasan kekuatan, kepiawaian, maka enggak mungkin burung pipit bisa melawan burung elang. Tapi burung elang dapat rezeki enggak? Dapat. Burung pipit dapat. Maka tadi saya katakan, kalau itu adalah rezeki kita, walaupun kita orang lemah, kita akan dapat. Kalau itu bukan rezeki kita, walaupun orang kuat, kita enggak mungkin dapat. Maka di situ adalah hal yang luar biasa, teguran dari Al-Imam Syafi'i. Ada lagi bait syairnya, tapi itu kita tunda di pembahasan tawakal insyaallah di pekan selanjutnya. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Allah menahan satu nikmat dunia dari hambanya yang beriman. Ingat, yang beriman, niscaya dia menggantinya dengan nikmat yang lebih baik. Bahkan sekeras kita berlari, maka rezeki tersebut pasti menanti. Sekeras apapun kita berlari, rezeki tersebut pasti menanti. Kalau pasangan kita belum tentu menanti, sudah ngebut kita misalnya, nggak ditunggu, ternyata nggak ditunggu, makan duluan, tidur duluan. Saya kalau ngomong gini takut orang ngira itu istri Ustadz kali ya. Bukan, ini saya nggak ngomong istri saya. Saya kalau buat contoh kayak gitu agak ngilu, khawatir lagi ngomongin. Enggak, maksudnya gini loh, orang itu kadang kita udah buru-buru, dia nggak nunggu. Tapi rezeki ini secepat apapun kita menghindar dari dia pasti akan samperin kita. Kata Nabi SAW,
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim, "Lau anna banu Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Seandainya anak Adam itu lari dari rezekinya seperti dia lari dari apa? Kematian, dia bilang, "Enggak, aku enggak mau." Apa kata Rasul? Pasti rezekinya akan sampai kepada dia sebagaimana ajal sampai kepada dia. Maka hal ini adalah hal yang luar biasa. Kalau gitu tarik selimut, Ustaz. Enggak, bukan gitu. Kita tetap berusaha, tapi jangan sampai usaha yang kita lakukan tersebut mengisi hati kita. Cukuplah usaha, misalnya kita buat apa? Buat prata misalnya, atau buat apa sih? Buat apa? Buat apa ibu-ibu? Kalau saya buat Misugaru nanti saya promosi. Tapi itu saya sebutkan juga ya. Iya, misalnya Misugaru aja lah jualan saya. Itu saya mengaduknya pakai apa? Saya meraciknya pakai apa? Pakai tangan. Cukup usaha kita itu sampai di tangan. Cukup usaha kita itu sebatas di kaki, jangan sampai masuk ke dalam hati. Kalau usaha kita masuk ke dalam hati, maka kita akan mengatakan apa? Hasil mengkhianati. Tapi kalau usaha itu cukup kepada fisik kita, sementara hasilnya serahkan ke hati, maka kita akan mengatakan sesungguhnya Rabbku memberikan rezeki secara adil. Maka hal ini harus kita perhatikan. Maka penggantian berupa kenikmatan yang lebih baik itu hanya diberikan kepada orang mukmin. Maka tadi kita sebutkan bahwasanya Allah kalau tutup satu buka berapa kata Imam Ibnu Qayyim? 2. Tutup 2 buka berapa? 4. Tutup 4 buka berapa? 8. Untuk siapa? Untuk orang beriman. Itu kuncinya, keywordnya. Untuk orang yang beriman. Kalau kita mau diberikan ganti yang lebih besar, syaratnya jadi orang beriman. Kalau itu Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Jadi itu di antara hal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim adalah kalau kita ingin menjadi orang yang digantikan dengan yang lebih baik, jadi orang beriman. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam rezeki, ke dalam Islam secara sempurna. Maka hal itu adalah harus kita usahakan. Di sini beliau sebutkan penggantian berupa kenikmatan yang lebih baik itu hanya dikaruniakan kepada orang mukmin. Ia sama sekali tidak diberikan kepada selain mereka. Allah sengaja, perhatikan di sini, kalau kita benar-benar orang beriman, perhatikan ini. Allah sengaja tidak memberikan bagian yang rendah dan hina kepada mukmin, bahkan dia tidak meridhoi hal itu, agar dia memberikan bagian yang jauh lebih baik dari yang mulia. Kata Nabi SAW, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'til akhirah illa man yuhib." Sesungguhnya Allah beri kemakmuran dunia kepada orang yang Allah sukai dan kepada orang yang tidak Allah sukai. Tetapi Allah hanya berikan akhirat kepada orang yang Allah sukai. Maka kalau kita kaya, kemudian orang kafir kaya, berarti di situ mengajarkan kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya apa? Bahwasanya kekayaan dunia itu adalah bukan keistimewaan. Bukan keistimewaan. Tetapi ketika Allah ingin seorang mukmin itu baik, Allah jadikan dunia itu terkadang dia berlari, dunia apa? Merangkak, lambat. Kenapa? Agar dia tidak terpikat dengan dunia, agar dia tidak silau dengan dunia, agar rezekinya tidak melalaikan dia. Subhanallah. Kita kenal orang yang sebenarnya kehidupannya sangat mewah, kehidupannya lebih dari cukup. Dia hampir di semua provinsi dia punya rumah. Tetapi apa? Tetapi lalai dari batasan Allah Azza wa Jalla.
Bahkan ya, bahkan tidak jarang teman yang dia pilih itu adalah teman yang membuat dia itu lebih sibuk dengan urusan dunianya. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kata Allah, manusia itu kalau dimudahkan rezekinya, apa kata manusia? Allah memuliakanku. Kalau Allah sempitkan rezekinya, Allah menghinakanku. Apa kata Allah? Kallah, bukan itu urusannya. Maka karena itu ya, Abdurrahman bin Auf kaya apa enggak? Kaya. Tetapi satu sisi dengan kayanya beliau yang dermawan, beliau sangat khawatir menjadi orang kaya. Karena orang kaya itu masuk surganya lebih lambat. Berapa lama? Setengah hari. Setengah hari itu berapa? 500 tahun. Lebih lambat daripada orang miskin. Karena itu Nabi SAW mengatakan, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Tapi Nabi enggak minta fakir ya, Nabi minta miskin. Wafatkan aku dalam keadaan miskin dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Allahu Akbar. Maka di sini harus kita perhatikan, ketika kita sedang berusaha menjadi orang beriman, ini apalagi di musim pandemi. Di musim pandemi ini banyak orang yang sudah mulai menanjak hijrah down. Down apa? Bukan dirinya down, bisnisnya, ekonominya. Seakan-akan semakin dia menuju ke atas, rezekinya semakin turun ke bawah. Maka ingat, kalau benar Anda beriman, maka Anda akan melihat di balik itu Allah tidak ingin menjadikan saya hina dengan dunia. Kalau seandainya dunia itu adalah sesuatu yang lebih pantas untuk orang beriman, baik untuk orang beriman, Allah pasti kayakan Ibrahim daripada Namrud. Kalau ternyata dunia itu lebih baik bagi orang beriman, pasti Allah lebih kayakan Musa daripada Fir'aun. Kalau ternyata dunia itu lebih baik bagi orang beriman, Allah pasti lebih kayakan Rasulullah SAW daripada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tetapi karena dunia tersebut adalah hina, tidak melebihi setetes air yang menginggap atau ada pada ujung jari, maka ketika itu seorang hamba harus bersyukur. Ketika dia dijauhkan dari dunia, dia harus bersyukur. Karena beban dunia itu begitu sulit umat al-Islam. Betapa banyak pengalaman dari tahun ke tahun, dari abad ke abad menjelaskan bahwasanya yang membinasakan kaum siapa? Yang membinasakan kaum Nuh, dunia mereka. Yang membinasakan kaum Hud, dunia mereka. Yang membinasakan kaum Nabi Ibrahim, dunia. Kita lihat bagaimana seorang pemuda yang wafat membuat Rasulullah menangis. Siapa kemarin yang saya ceritakan? Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair itu kalau dia jarak jauh sekali, berapa puluh meter gitu, orang udah kecium baunya. Bukan bau keringat, bau wangi. Dulu saya punya seorang syekh, namanya Syekh Suja bin Hasan bin Suja. Beliau itu jarak kalau kita dari gedung Hang, beliau dari mana ya? Yang bisa diukur. Kalau kita dari gedung Hang, mungkin di sana ada merek pula. Ada supermarket, minimarket Alfamart. Ada kan di situ ya, yang dekat bengkel-bengkel itu? Di situ sudah kecium. Luar biasa. Oh, ini Syekh Suja, ini Syekh Suja.
Bagaimana dengan Mus'ab ibn Umair? Tetapi ketika dia wafat, di kapannya nggak cukup. Ketika ditutup kepala, terbuka kaki. Ketika ditutup kaki, terbuka kepala. Kemudian ada seorang Julaibib. Julaibib adalah orang yang buruk rupanya, miskin ekonominya, tidak dikenal. Tetapi ketika dia wafat, Rasulullah menangis. Rasulullah lihat wajahnya, lihat ke langit. Lihat wajahnya Julaibib, dia belum sempat malam pertama. Ketika dia dinikahkan, kemudian ada panggilan jihad. Rasulullah lihat wajah Julaibib, Rasulullah menangis. Lihat ke langit, Rasulullah tersenyum. Karena malaikat sedang menyambut Julaibib. Orang yang tidak dikenal di dunia, para sahabat bahkan tidak kehilangan Julaibib. Tetapi Rasulullah kehilangan. Ana min Julaibib wa Julaibib minni. Aku adalah bagian dari Julaibib dan Julaibib adalah bagian dariku. Silakan nanti baca kisah Julaibib, sebuah kisah manusia yang tidak dikenal, tetapi dia adalah seorang yang luar biasa. Hanya saja, kenapa ini? Kenapa kita merasa bahwasanya Allah nggak ngasih ini itu, Allah nggak sayang sama kita? Kenapa? Ada 3 alasan. Alasan pertama, karena kita itu tidak tahu bahwasanya karena kita itu tidak tahu apa yang maslahat buat diri kita. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah kita tidak tahu betapa pemurahnya, betapa rahmannya Allah Azza wa Jalla. Alasan ketiga adalah kita tidak tahu betapa besar hikmah dan kelembutan di balik takdir Allah. Maka kita saat ini, kita itu kalau udah gede itu kita kurang ajar sama Allah. Kita harus akui. Kita itu, apalagi setelah sudah mulai SMA, mulai dari SMP lah, itu udah mulai kurang ajar. SD pun mungkin udah mulai. Udah mulai ngerasa bisa usaha sendiri, cari kerja sendiri, dapat duit sendiri. Sehingga apa? Kadang orang itu kalau, makanya satu sisi terkadang buruknya seorang itu punya titel yang tinggi. Ini enggak merata ya, satu sisi saja. Adalah dengan titel itu dia merasa dia luar biasa. Dengan ini dia bisa dapatkan ekonomi ini lebih baik dan begini dan begitu. Padahal yang berikan dia rezeki dulu siapa? Allah. Setelah dia besar dia merasa jalan rezeki itu karena kepandaian dia, karena kecerdasan dia, karena pengalaman dia. Padahal dia lupa bahwasanya rezekinya tersebut sudah ditentukan ketika usia dia di dalam kandungan berapa? 120 hari, 4 kali 40 kali 3. Berapa bulan? 4 bulan. Didatangkanlah malaikat. Kemudian disuruh untuk menulis 4 perkara. Apa itu? Rezekinya, amalnya, ajalnya. Kemudian yang keempat, apakah dia binasa atau bahagia. Bahkan jauh sebelum itu, bi khamsina alfasana, sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah telah tetapkan rezeki kita bagaimana. Maka kemudian pantaskah kita mengatakan, ini karena saya kerja sekian puluh tahun, oh ini karena pengalaman kami begini dan begitu. Subhanallah. Kemarin kita bahas tentang sandarkan nikmat itu kepada Allah. Dan kalau kurang itu sandarkan pada diri kita. Kemudian karena dia hanya saja ketidaktahuan hamba tersebut kepada maslahat dirinya, kemurahan Rabb-Nya serta hikmah dan kelembutannya yang membuatnya tidak dapat membedakan antara penolakan dan penundaan dari Allah. Karena dia sangat berharap mendapatkan segala keinginan di dunia sekalipun itu hina, dan tidak mengharapkan penundaan hingga akhirat meskipun itu lebih mulia baginya. Jadi ada sisi lain kata Imam Ibnul Qayyim. Kalau kita minta ini tapi Allah tunda, enggak kasih di dunia. Kenapa? Karena bisa jadi kalau dikasih itu di dunia kita menjadi orang yang hina. Itu poin yang luar biasa. Makanya pas baca itu tadi sesuatu yang luar biasa. Tenang hidup. Karena itu resep Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian dalam masalah nikmat ini lihat orang yang lebih sulit. Lihat orang yang lebih sulit. Lihat orang yang lebih sulit. Hal itu lebih bisa kita untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian
Seandainya seorang hamba benar-benar mengenal Rabbnya, meskipun hal itu hanya sangat sukar, niscaya dia akan menyadari bahwa karunia berupa ditahannya kesenangan duniawi dari dirinya adalah lebih baik dari segala yang diberikan kepadanya semasa di dunia. Jadi apa yang Allah tunda di akhirat untuk orang mukmin itu jauh lebih baik. Karena itu sering ya saya sebutkan, orang miskin, orang kaya nanti di akhirat pengen apa? Pengen dibalikin di dunia. Untuk apa? Apakah untuk jadi orang kaya? Bukan. Tapi untuk jadi orang susah. Karena di akhirat mereka melihat apa? Begitu besarnya pahala orang-orang yang susah. Ada enggak di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan wabasyiris syakirin, berikan kabar gembira kepada orang yang bersyukur? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Lafaznya seperti itu ada tidak? Wabasyiris syakirin? Enggak ada. Yang adanya wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Udah, Allah berikan ini, Allah tunda itu, sabar. Sekali lagi kita katakan, kalau kita lihat tuh ada orang-orang terkenal, bahkan seorang ustadz pun tidak jarang ada asisten. Ada asisten saya sendiri. Iya. Kadang ustadz ini atau artis ini atau pemain bola itu atau bos itu, dia kalau diminta jadwal, apa kata dia? Bicarakan dengan siapa? Asisten. Artinya apa? Segala urusan jadwal dia itu, dia merasa nyaman kalau diurus oleh siapa? Asisten. Sekarang yang ngurus rezeki kita siapa? Allah. Kemudian pantaskah kita khawatir? Sangat tidak. Maka kita katakan ini adalah hamba yang kurang ajar kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu sejak tidak mampu apa-apa, Allah beri rezeki. Kemudian setelah bisa kerja, dia lupakan Allah. Dia tidak sandarkan rezeki kepada Allah. Makanya di antara bentuk ibadah, Allah sebutkan di dalam surah Ad-Duha ayat terakhir. Ini ibadah yang paling ringan. Apa itu? Wa amma bi ni'mati rabbika wa haddits. Adapun tentang nikmat Rabbmu, ceritakan. Allah kasih ini, alhamdulillah. Allah mudahkan ini, alhamdulillah. Ceritakan. Kasih tahu bahwa Allah telah berikan ini kepada dirimu. Jangan, ya Allah susah kali hidupku. Subhanallah. Subhanallah ya. Manusia itu lebih mengedepankan sisi susahnya. Padahal apa? Padahal dia banyak kemudahan yang Allah berikan kepada dirinya. Allah tidak menolak sesuatu yang diminta hambanya, melainkan karena dia ingin memberikan yang lebih baik kepada hambanya. Garis bawah itu. Allah menolak permintaan orang beriman karena Allah ingin berikan apa? Yang lebih baik. Allah tidak memberikan kepada hambanya cobaan, melainkan untuk mensejahterakan. Di antara nikmatnya musibah apa? Apa? Nikmat sekarang menurut ibu-ibu aja lah. Nikmat terbesar musibah apa? Apa? Di antara menurut saya pribadi ya, mungkin kehidupan kita berbeda, tapi ini menurut saya pribadi, di antara, bukan satu-satunya, di antara nikmatnya musibah bagi saya adalah Allah hapus dosa-dosa. La yazalul bala'u bimri'in hatta yamshi 'alal ard wa laysa 'alaihi khati'ah. Senantiasa musibah menimpa seorang hamba sampai dia berjalan di muka bumi, gak ada lagi dosa. Setiap saat kita berdosa. Pernah gak kita buat catatan ya, catatan yang di situ kita tulis hari ini saya gak berdosa? Bisa gak? Semua kita berdosa setiap hari. Kata Allah, siang dan malam kita berdosa. Maka ketika Allah beri musibah, salah satunya adalah untuk menghapus dosa. Mungkin kita kurang istighfar. Ini aku ampuni dosa dengan musibah. Allah tidak menguji melainkan untuk mensucikan, tidak mematikan melainkan untuk menghidupkan kembali, tidak melahirkan ke dunia melainkan agar dapat berbekal dan menemuinya, meniti jalan yang akan mengantarkan kepadanya. Demikianlah Allah. Allah menjadikan malam dan siang berganti. Bagi orang-orang yang mengambil pelajaran, orang yang ingin bersyukur, namun orang-orang yang zalim memilih kekufuran. Allah berfirman, ini adalah ayat sebenarnya.
Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Kemudian Allah mengatakan fa abadh-dhalimun illa kufura. Orang zalim lebih milih kufur, enggak mau bersyukur kepada Allah. Dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Mutiara hikmah. Saya baca cepat. Kata beliau, berikut adalah beberapa kata hikmah yang penting untuk diingat. Pertama, siapa saja yang mengenal dirinya, niscaya dia akan selalu berusaha memperbaiki diri daripada bersusah payah mencari aib orang lain. Paham ya di sini? Dengan kata ini saya punya sebuah kata-kata yang lain yang semisal dengan kata ini. Satu aib saya yang saya ketahui itu lebih baik daripada 1000 aib orang lain yang saya pandang. Satu aib saya yang saya lihat itu lebih baik daripada 1000 aib orang lain yang saya nampak. Karena asalnya nanti kita akan ditanya tentang siapa? Tentang diri kita. Tentang diri kita. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Asalnya kita enggak nanggung dosa orang lain. Tapi kalau kita udah berusaha masuk ke urusan dia, nanggung tidak? Nanggung tidak? Nanggung. Ibaratnya gini. Ibu temanan sama teman yang di samping. Enggak usah tengok ya. Kemudian teman yang di samping ini kan lagi kasus pinjol ya, pinjaman online. Karena sering kajian, tukaran nomor. Teman yang satu pinjaman online, nggak bayar. Kira-kira nanti dapat nggak SMS dari pemberi pinjaman, dapat nggak? Dapat, karena dihacker oleh mereka. Nah, itu kerepotin tidak? Ngerepotin. Asalnya kita nggak nanggung dosa orang lain. Tapi kalau kita sudah mulai mendekat masuk urusan dia, masuk tidak nanti ditanya oleh Allah? Ditanya. Karena itu sebaik-baiknya, seburuk-buruknya sedekah adalah bersedekah pahala di akhirat. Seburuk-buruknya sedekah adalah bersedekah pahala di akhirat. Karena apa? Seburuk-buruknya sedekah adalah ketika kita sangat membutuhkan hal itu, yaitu pahala. Yang kedua, siapa saja yang mengenal Rabbnya, niscaya dia akan selalu sibuk mencari keridoannya daripada sibuk menuruti hawa nafsunya. Pernah jatuh cinta? Tidak usah dijawab. Karena orang kalau jatuh cinta, kadang makanan pedas dibilang enggak. Kenapa? Enggak, maksudnya masih bisa untuk yang lebih pedas lagi, maksudnya gitu. Kenapa? Karena dia udah jatuh cinta. Kemudian kalau kita sudah kenal, misalnya nih, ibu naik, ini kita di luar dari konteks nomor 2 ya, kita contohnya keluar dikit. Ada yang kemarin habis safar naik pesawat, atau semua pernah naik pesawat ya? Kira-kira pilotnya kenal nggak kita? Enggak, saya nggak kenal. Yang kenal nggak usah jawab. Tapi kita nyaman gak naik pesawat itu? Padahal nggak kenal. Dibawa ke sana, oh ini pilotnya, dijadiin pilot karena dia sudah mahir. Sekarang kita kenal nggak sama Allah? Kalau kita belum terlalu kenal sama Allah aja kita percaya sama Allah, bagaimana kita ketika lebih kenal dengan Allah? Siapa yang kenal kepada Rabbnya, dia lebih nurutin Rabbnya daripada hawa nafsunya. Dan terakhir, amal salih yang paling bermanfaat adalah yang dilakukan penuh keikhlasan tanpa mengharap balasan dari manusia, dan atas keyakinan bahwa itu merupakan karunia Allah semata, bukan atas kemampuan pribadi atau pertolongan. Jadi di dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sikap orang yang ikhlas dalam berinfak. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak minta balas, kami enggak minta ucapan terima kasih. Karena itu para ulama memakruhkan ketika kita memberi, tolong doakan ya, dimakruhkan. Karena asalnya ketika kita bersedekah, memberi, Allah mudahkan urusan kita.
tidak perlu doa orang lain. Kalau dia mendoakan itu adalah kebaikan. Maka jamaah yang Allah muliakan, apa yang kita bahas hari ini ternyata lewat juga 1 jam. Ya, adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ternyata nanti kita lewat majelis, kemudian ternyata majelis ini sudah jauh, tapi kita merasa kesulitan dalam ekonomi, itu mengganggu diri kita, maka coba kembali pada pelajaran yang ke-20 tentang hakikat dari rezeki dan ajal. Dan ini bersambung dengan pembahasan yang ke-21, yaitu tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, Allah maafkan kita dan Allah tutup aib kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya menjadikan kita hamba yang dirahmati dan menjadikan kita hamba yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.